Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dengan tema membangun Indonesia dari titik 50 pada hari ini, hari Kamis, tanggal 27 bulan Februari tahun 2025, secara resmi saya yang akan dibuka dan kemudian silakan depan. Kemudian sang itu 2 hari Kabupaten Malang. Tepuk tangan beliau karena saya hebat. Kita rasa dari beliau dari sisi legislatif, beliau sebagai pengawas mengontrol anggaran implementasi anggaran bagaimana konsekuensi fiskal. Pikir ini perspektif tunggakan negara dan tunggakan pemerintahan. Bagaimana posisi ekonomi daerah yang dibuat oleh pemerintah yang hari ini menjadi mengandalkan dana transfer dari pusat, apakah itu DAU secara sudah diterima, ada DAU spesifik grant dan juga booster program, ada DHK, kemudian juga terima kasih Pak Hukum dengan ibadah berarti BK-nya provinsi mungkin tidak akan bisa ditambah begitu. Kemudian dana biasa yang lain, termasuk juga sumber-sumber yang lain dari Bapak sekalian. Dan di situ sumber-sumber yang lain tadi itu di sini adalah kekuatan dari semua unsur yang ada di Kabupaten Malang, semua pun perorangan, korporat, semua tanpa kecuali aktivitas di sana. Sehingga menuju bagaimana ke depan ini nanti di sini Pak Sanji dan Pak adalah Malang Makmur berkelanjutan itu tentunya adalah korporasi kolaborasi bersama kerjaan dari APBD dan BPS. Jadi itu bisa berjumpa dalam dialog menarik yang sangat luar biasa ini. Semoga budaya seperti ini bisa terus kita budayakan di Kabupaten Malang. Karena saya pikir kalau di sebuah daerah, di sebuah tempat kita terbiasa dengan budaya saling berdiskusi, presiden yang baru saja dikeluarkan terkait dengan efisiensi tersebut. Kita pun di BPRD juga bersikap. Tentu salah satu yang kita jadikan sebagai pertanyaan awal itu adalah apakah ini berpengaruh terhadap APBD yang sudah secara jumlah tidak berubah. Namun memang terkait dengan instruksi dari presiden tersebut ada alokasi anggaran yang tadi mungkin seperti disebut oleh Pak Tommy yang seharusnya dipakai untuk A, kami hilangkan diganti menjadi B dan seterusnya. Nah, kalau tadi disinggung memang ada sesuai dengan edaran yang di tanggal 11 Februari kemarin, pemerintah daerah dalam hal ini gubernur, wali kota, bupati termasuk DPRD diberikan ruang untuk kemudian melakukan perubahan terhadap APBD tersebut dan APBD Jawa Timur itu sudah menetapkan mengalokasikan hampir 900 miliar untuk makan industri gratis. Nah, nanti memang kita masih menunggu kira-kira implementasi dari presiden ini kira-kira itu seperti apa, mengurangi kewenangan daerah dalam mengelola fiskalnya sendiri. Sejauh mana aturan yang ada yang saat ini ada melindungi kemandirian fiskal daerah dari sisi hukum tata negara juga. Terus sudah sih sebenarnya tadi otonomi daerahnya itu gimana? Setengah-setengah gitu kan? Itu Pak. Jangan-jangan ini bila saya kembali jadi sentralistik tidak otonomi daerah. Ngomong dan apa bukan yang kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Pak Dokter, mohon maaf. Jadi Pak Hukum dan Pak Tony mohon izin saya untuk menyampaikan ulasan dari kantor. Judulnya adalah membangun dari titik 50. Dalam arti 50 ini boleh diartikan separuhnya dari 100. Namun kalau saya lihat
ini terkait dengan efisiensi anggaran tadi juga disampaikan oleh narasumber yang lain. Agar ini hanya kaitan dengan politik anggaran. Politik anggaran termasuk mengenai tata kelola anggaran dari pemerintah dari daerah, pusat, juga dari pemerintah otonom di daerah. Perlu saya sampaikan juga bahwasanya pernah saya mendengar juga di media juga bahwasanya efisiensi anggaran ini adalah untuk menghilangkan lemak-lemak di dalam setiap pos-pos anggaran, setiap lembaga, untuk menghilangkan lemak dan memunculkan hanya ototnya saja. Jadi namanya efisiensi itu seperti itu. Saya sangat sepakat dengan hal itu, karena ini hanya relokasi anggaran saja untuk memaksimalkan efisiensi anggaran pos-pos yang benar-benar membutuhkan. Kayak pendidikan tadi sudah dijelaskan, pendidikan, kesehatan, juga ini mengenai tambahan lagi sekarang ketahanan pangan dan Indonesia. Saya banyak mendengar di media juga ketahanan pangannya luar biasa sekarang. Malaysia itu sudah melangkah beras, Filipina dan lain sebagainya itu sudah mulai melangkah pangan. Mana negara yang kuat, pertahanan negara yang kuat juga kaitan dengan ketahanan pangan itu di negara tersebut. Saya bangga sekali dengan Indonesia saat ini. Selanjutnya mengenai tadi terkait dengan tata anggaran di Indonesia, memang ada tata ulang anggaran, juga ada kaitan dengan rumus. Di mana sekarang ini saya melihat banyak undang-undang baru. Sudah ada undang-undang ini sudah 10 tahun lebih ya. Undang-undang ini sudah dijalankan di Indonesia. Saya pikir juga sebetulnya kalau dilihat ya masih belum otonomi, karena masih peranan kuat pemerintah pusat. Ini juga menjadi tantangan. Tapi bagaimana ini juga negara kesatuan Indonesia yang mana daerah-daerah ini juga harus tunduk dengan pemerintah pusat. Kembali lagi mengenai efisiensi anggaran berkaitan dengan otonomi daerah tadi. Kalau saya lihat tadi juga saya sempat tanya Pak Sekda bahwasanya bupati atau kepala daerah ini juga akan membuat laporan ke pemerintah pusat tentang potensi-potensi untuk penerimaan anggaran. Nanti dalam bentuk skripsi itu pemaparan yang terbaik akan dipanggil di pusat untuk memaparkan sebagai role model jenis antara daerah dengan pusat. Seperti itu. Ini bagus saya pikir untuk mengetahui bagaimana pusat itu potensi-potensi di daerahnya. Perlu saya tekankan juga di sini ialah mengenai walaupun di titik 50 juga saya harapkan teman-teman dari LSM media untuk terus mengawasi tentang dimungkinkan juga masih dimungkinkan adanya kebocoran anggaran wis dipotong 50, nanti ada muncul kasus-kasus korupsi yang masih terjadi. Saya harapkan juga tetap aktif untuk mengontrol pemerintahan, bagaimana pemerintahan itu menjadi pemerintahan yang bersih, berkerakyatan. Saya melihat dari efisiensi anggaran ini sangat luar biasa sebetulnya programnya, namun kalau dilaksanakan tidak benar akan menimbulkan ekses-ekses yang sangat negatif. Bisa dibandingkan antara periode Pak Jokowi dengan sekarang, kerja itu kan rezeki itu lu itu paling dibandingkan. Nah ini dampaknya hari ini masih belum, tapi ke depan akan kita rasakan apakah semakin lapangan kerja semakin banyak, atau semakin berkurang, semakin banyak pengangguran. Monggo, itu beberapa hal yang mungkin bisa menjadi penting Bapak Ibu sekalian
sama itu dari sisi hukumnya. Oke, silakan. Saya buka juga penanya awal. 1, 2, 3. Bagaimana mengaitkan apa yang sedang kita lakukan sekarang, yaitu pengembangan atau reposisi atau realokasi anggaran dengan pertumbuhan ekonomi. Kita pahami bersama bahwa Bapak Presiden kita sudah rencanakan bahwa 5 tahun ke depan pertumbuhan ekonomi itu menjadi 8% atau lebih dari 8%. Sehingga kalau kita hitung per tahun sama dengan harus ada tambahan per tahun 0,6%. Itu kalau dilihat dari pertumbuhan ekonomi tahun kemarin. Di sisi lain, para narasumber yang saya hormati, pertumbuhan ekonomi kita, kalau kita bicara angka-angka, dari tahun 2002 sampai tahun 2004 ternyata turun terus. Itu fakta di lapangan. Tahun 2002 5,3% kalau tidak salah, tahun 2003 5,05%, dan tahun terakhir tahun 2024 itu 0,5,03%. Artinya dalam 3 tahun terakhir terus turun. Sekarang pertanyaannya, program macam mana atau apa yang bisa kita lakukan dengan alokasi anggaran ini untuk menuju pertumbuhan ekonomi yang setiap tahun saya itu 0,6 itu menjadi 8% di 5 tahun terakhir. Ya, kemana untuk Pak Buku dan Pak Tony. Ada terlayani juga masyarakat. Monggo Pak, monggo. Terima kasih Pak sekalian. 4 penanya, kecuali 1 nanti biar saya sendiri Pak. Personel saya kemudian dan memang jangan jeruk makan jeruk. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya mengambil istilah emas yang banyak kreatif, betul, saya sepakat. Dan kita memang tidak pada posisi, mohon maaf, tadi kan saya katakan kita tidak akan melihat MDG itu efektif, efisien, dan tidak. Sudah ada kebijakan nasional kita lakukan. Bagaimana ini kita rukun gotong royong untuk mengupayakan tidak membandingkan masa presiden sebelumnya dengan tidak. Bagaimana bisa berkreatif lagi? Memang betul. Di kita pun itu dan juga sekarang materi Bapak pun hanya mau dibutuhkan. Selalu kan bagaimana berkreasi untuk masalah finansial tadi, fiskal tadi. Bapak ini mendengarkan ini APBD Kabupaten 4,9 triliun. Benar betul. Pola penganggaran pasti bagaimana belanja wajib tadi antaranya ya gaji saya dan itu masuk di situ. Bagaimana itu nanti 25 ini kan malah berkreasi. Tadi saya mengambil hikmah dari efisiensi itu masih banyak. Kreatif apa? Nah, tentunya kami tadi memancing di Bapak sekalian 4,9 triliun itu hanya 20% dari uang yang beredar di Kabupaten Malang. Berarti 80% itu ya diantaranya dari panjenengan semua perusahaan yang ada di sini. Sehingga pola kami Pak Guru, ya bagaimana melakukan pembangunan Kabupaten Malang memberikan pelayanan publik itu tidak terganggu dengan dan ini dibenarkan secara regulasi kerjasama dengan badan usaha. Mohon maaf kalau kami sebut nanti kalau tidak IKN itu dengan pola KPB kerjasama pemerintah badan usaha sama di kami. Ini rumah sakit kami sedang berproses. Nanti itu membangun tidak perlu APBD juga. Kalau membangun harus
dukungan APBD begitu kuat. Provinsi Jawa Timur yang sudah mendahului kota Manado pembangunan untuk spam bulan itu juga KPBU itu kreasi gitu sekalian. Sehingga walaupun APBD itu semakin tadi itu kan bisa jadi nanti itu pasti dari 4,9 akan turun karena 75% sudah berkurang dari transfer tadi itu. Bagaimana kita berkreasi tapi pembangunan tetap berjalan pada publik tadi itu, kreasi tadi itu, inovasi tadi itu. Ya sama, Menteri Keuangan karena sudah menyampaikan kreatif financing tadi itu, polanya PPU. Saya ini sekolah pertanian, S1 SD pertanian, pernah di dinas pertanian. Nah, satu hal ada dua. Yang pertama bagaimana kita meningkatkan itu. Ya, sepakat dengan intensifikasi pupuk yang ada. Bagaimana meningkatkan dari itu? Mestinya kayak sawah di samping ini. Itu setahun bisa tanam 3 kali padi. Bisa. Nah, kita upayakan untuk pemenuhan air, optimalisasi. Kami sudah bekerjasama dengan PLN Pak Pugu, nanti teman-teman yang akan menanam padi minimal setahun 2 kali. Kamu itu sudah kebijakan, dibebaskan PBB-nya, jadi kita kreatif. Kemudian nanti untuk penggunaan air, pompanya apa? Pompa listrik. PLN sudah bisa akan sampai pada titik yang terdekat, dan nanti petani yang melakukan penanaman dengan pompa listrik bulanannya tidak sebesar, ya tidak sampai hampir separuh dari beban sekitar rumah tangga biasa. Itu kan kreatif juga sekali. Dan hal yang mendasar, mohon maaf bahwa kalau berbicara salah, mohon maaf ini saya tidak takut. Saya tidak tahu setengah orang di pertanian, dan mohon bukan bapak sekalian, jangan sampai ada yang namanya sawah terus dengan ini kalau didol dibakar. Sepakat enggak? Saya tidak tahu setengah orang di pertanian tidak pernah sekali pun memberikan izin alur fungsi sawah. Dan tadi itu sawah api-api ini gitu kayak perumahan. Ini salah satunya Pak Gubernur, saya ke Bapenas ke pusat kemarin diskusi bagaimana menuju 8%. Ini juga Pak Selamat tadi. Potensi tadi sepakat, tapi kalau pertanian itu dianggap sebagai investasi, dia tidak akan bisa. Artinya apa? Malah pertanian ekonomi itu hasil yang lain, ya udah tidak masalah. Itu dari hotel, dari rumah, tapi bagaimana pertanian ini bisa satu investasi mengembangkan perekonomian rakyat kabupaten nasional dan banyak negara yang negara pertanian. Kenapa tidak begitu? Dan salah satunya kan Pak Prabowo, bagaimana tidak hanya tentang kemandirian pangan. Nah, tadi upaya kami untuk memberikan supaya semangat pada petani. Saya ini bupati apa tahu? Ya tadi Pak, diberikan insentif bebas PBB, tapi minimal dia tanam padi 2 kali. Nah, kalau kurang ada pompanya tadi PLN akan bayar tidak sampai penuh, kan itu kerasa tadi itu. Saya jadi dari PBB tahu bebas bayar, dan listrik saja juga. Masuk dalam pompa listrik, berarti kan kami itu menjaga lingkungan tadi itu Bapak Ibu. Jadi itu pola-pola yang dilakukan Bapak sekalian. Tadi itu Bapak yang menanyakan bagaimana voting sepakat. Nah, kalau bisa ada akhir, ya mohon maaf jadi saya dibuka. Bisa tetap naik habis apa? Terus ini sawahmu naik dari bangunan ke ingat tidak? Ya bagaimana TKD tadi banyak kami sudah ini mendata. Tadi TKD ada dibangun embung boleh minta komisi bisa. Nanti diisi ikan dari beli. Perlu tanaman, termasuk teman-teman pariwisata mendesain sebagai satu tempat kunjungan wisata, ya bisa. Karena ini juga akan membangun jalannya ke sana. Ke sana tadi Bapak. Teman, saya tadi menyampaikan jalan yang 80 sampai 90% itu jalan milik kabupaten Bapak. Jangan kaget. Nah, jadi kita perundangan. Nah, kami juga memberikan peluang
sehingga kami juga melakukan kesana Bapak Ibu sekalian. Itulah pola-pola kita lakukan, dan untuk yang tadi Bapak Ibu mau tak sepakat, kami juga tetap akan mewujudkan yang dulu namanya KCC, Kajian Intervensi Center, salah satunya tepat tadi itu, kesenian dari macam-macam, dan ini konsep mudah-mudahan segera kita sudah mewujudkan nanti di depan ini Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu, baik nanti saya tidak urak-urak tak lalu dengan mestinya kan pendopo ini mencuri kan salah kan ya itu kan kami kan nggak perlu itu sudah maksudnya kan sebab itu itu pendopo malah dia sudah saya tidak perlu gitu sehingga upaya apa kami bisa lakukan nanti di tahap kita alun-alun kita atas ruang terbuka hijau bahwa nanti mall lengkap sampai ke sambung dengan jalan sepeda, pola sampai ini menjadi 4 lajur. Itu pola-pola kabupaten Malang nanti insya Allah Pak Gubernur mendukungkan kita akan mewujudkan yang nomor 4 masjid negara kita. Ini nomor 1 Masjid Istiqlal, nomor 2 Masjid Agung Surabaya, ketiga Masjid Sadi Solo. Insya Allah nanti di Kabupaten Malang kita akan masjid negara yang keempat begitu. Nanti itu masuk menuju di pojok tadi. Ini lakukan artinya tadi menjadi hal catatan kami untuk manual. Terima kasih.